Lagi dengan kami teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Akbar Hade, Agus Idrus, dan Nur Hudaini. Di sini kami akan membahas tentang siklus pengembangan arsitektur enterprise. Siklus metode pengembangan arsitektur membahas tentang tahapan preliminary. Nah, tahapan preliminary ini adalah tahapan penentuan tempat dan subjek penelitian. Di tahapan ini membahas tentang beberapa subtema. Yang pertama yaitu pengorganisasian dan tata kelola arsitektur. Pengelolaan dan tata kelola arsitektur ini adalah seperti bagaimana cara kita mengatur serta menempatkan data sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, menggunakan prinsip umum. Prinsip umum ini yaitu mengatur tentang landasan akan cara mengelola data yang sedang dikembangkan hingga menjadi prinsip atau menjembatani data agar mudah dikelola. Yang ketiga yaitu menggunakan metode. Metode di sini adalah prosedur tempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu menggunakan tools. Tools di sini adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan logika model dari suatu sistem dengan menggunakan tombol-tombol, lambang-lambang maupun diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan repository arsitektur. Repository arsitektur di sini adalah konsep untuk mengumpulkan dan mengelola suatu karya maupun data. Dan yang selanjutnya yaitu mulainya siklus administrasi. Mulainya siklus administrasi di sini berjalannya proses pengumpulan hingga akan menghasilkan suatu tujuan atau bisa dikatakan dengan start project. Selanjutnya yaitu visi. Visi di sini masuk pada tahapan A. Tahapan A adalah tahapan atau tahap pertama dari siklus administrasi yang dipacu oleh validasi persetujuan dokumen atau request for architecture work. Di tahapan A ini memiliki 2 fungsi atau tujuan atau goal. Yang pertama, membangun arsitektur, indikator penting, dan pengorganisasian. Yang kedua, gambaran umum sebagai dasar dan target arsitektur. Dan di tahapan A ini, bagaimana cara kita membuat atau membuat suatu ide-ide sehingga proses selanjutnya akan mudah kita pahami. Nah, bagian akhir dari tahapan A hasilnya adalah pandangan yang sama mengenai 1. Organisasi. Organisasi di sini mengenai atau memfungsikan dirinya sebagai stakeholder, peran dan keterlibatan mereka dalam memulai suatu ide bisnis. Yang kedua, orientasi. Orientasi di sini adalah kesempatan, prinsip, goal, kebutuhan utama, dan batasan. Yang ketiga yaitu lingkup. Lingkup di sini bagian yang paling berdampak. Selanjutnya yaitu masuk ke treatment.
Ini bagaimana rencana pengembangan siklus administrasi, lokasi sumber daya maupun biaya. Selanjutnya yaitu visi. Visi di sini mengenai landasan dan target arsitektur. Yang terakhir yaitu tindakan untuk mengurangi resiko utama dan tambahan. Selanjutnya yaitu masuk ke tahapan B. Tahapan B ini berpusat pada elemen yang pertama, motivasi bisnis. Nah, motivasi bisnis ini bagaimana kita memotivasikan diri kita untuk memulai suatu bisnis yang telah kita schedulekan, atau bagaimana cara kita agar semangat dalam memproses bisnis yang akan kita tempuh. Yang kedua yaitu unit organisasi. Unit organisasi di sini bagaimana acara kita agar bisnis yang kita kelola atau yang kita kembangkan di sini meluas. Nah, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu fungsi dan layanan bisnis. Fungsi dan layanan bisnis di sini bagaimana cara kita agar bisnis yang kita jalani atau yang kita tekuni itu berjalan sesuai apa yang kita schedulekan pada tahap awal, dan bagaimana kita melakukan pelayanan hingga bisnis tersebut sangat memuaskan atau mendapat hasil yang bagus dari masyarakat. Dan selanjutnya itu proses bisnis. Proses bisnis di sini bagaimana cara kita untuk mengolah bisnis tersebut agar bisa menghasilkan keuntungan atau goal yang bisa membuat ide bisnis kita tercapai. Dan selanjutnya itu peran dan aktor bisnis. Dan yang selanjutnya itu identitas bisnis. Nah, sekarang kita masuk di tahapan C. Tahapan ini terdiri dari dua tahapan. Yang pertama yaitu arsitektur data. Yang kedua yaitu arsitektur aplikasi atau teknologi. Nah, arsitektur data adalah kebutuhan data untuk mendukung bisnis. Dan yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi di sini adalah teknologi yang dibutuhkan untuk aplikasi yang mengolah data dan mendukung bisnis. Tahapan D. Secara khusus, arsitektur teknologi menjelaskan mengenai platform dan lingkungan eksekusi di
di mana aplikasi dijalankan dan sumber data di host untuk digunakan. Hasil dari tahapan D ini di sini menghasilkan sebuah kumpulan komponen software, infrastruktur, dan platform teknis yang konkret. Tahapan E dan F. Tahapan E dan F ini meliputi penjadwalan dan pengaturan implementasi arsitektur baru, di mana penjadwalan di sini adalah bagaimana mengatur waktu agar menjadi siklus hidup positif dalam berbisnis. Pengaturan implementasi arsitektur baru, bagaimana mengatasi tahapan-tahapan atau arsitektur jika terjadi problema dalam fungsinya. Tahapan G dan H. Tahapan G ini menempatkan kontrak final arsitektur dengan proyek implementasi, termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Tahapan H ini mengendalikan pengelolaan arsitektur yang dijalankan. Sekian